Halo sahabat-sahabat petani kreatif, kita ketemu lagi kali ini dalam pembahasan video, yaitu cara pembuatan kompos mikroba atau yang sering kita sebut kompos taru-taru. Ya, adapun manfaat dari kompos taru-taru ini adalah sebagai pengganti pupuk dasar kimia supaya lahan kita itu tidak jenuh kimia ya. Yakni untuk memelihara kesinambungan kesuburan tanah kita dan juga untuk memulihkan kehidupan mikroorganisme sebagai pabrik pupuk organik di tanah kita. Jadi mikroorganisme ini sering kita sebut sebagai pabrik pupuk organik ya. Dengan adanya koloni mikroorganisme ini di tanah kita, maka otomatis kita sedang meminimalisir serangan-serangan jamur atau mikroba patogen pada tanaman kita. Oke teman-teman, baiklah sebelum kita memasuki cara pembuatannya, saya jelaskan dulu bahan-bahannya dan fungsi setiap bahan yang kita sebutkan. Adapun dosis yang saya sebut di sini, teman-teman perlu ingat, hanyalah sebagai simulator. Artinya, jika teman-teman nantinya ingin membuat partai besar atau kompos taru-tarunya lebih banyak, maka kalian boleh kalikan dengan dosis yang saya sebut di video ini. Jadi kalau misalnya saya sebut 1 goni banding 1 goni banding 4 goni, teman-teman bisa lakukan untuk memperbanyak banding 10 sama 40 goni. Jadi terserah teman-teman ya. Ini jangan lupa, ini hanyalah sebagai simulator saja. Berikut penjelasannya. 1 goni humus bambu. Manfaatnya adalah sebagai isolat dari berbagai mikroorganisme dan jamur baik dalam metode pengomposan kita. 1 goni arang kayu atau arang sekam padi atau sering disebut sebagai biokar. Manfaatnya sebagai habitat atau tempat hidup dari mikroorganisme yang ada pada humus bambu tersebut, atau sebagai penyeimbang pH dari kompos yang kita buat. 4 goni pupuk kandang. Pupuk kandang apa saja, yang penting pupuk kandang hewan. Manfaatnya sebagai sumber makanan atau juga habitat dari mikroba-mikroba yang kemudian akan menjadi sumber hara organik yang lengkap di tanah kita. Nah, yang terakhir adalah UB1 secukupnya atau semakin banyak semakin bagus. Manfaatnya tentu teman-teman sudah tahu bahwa kita gunakan sebagai bioaktivator dalam melakukan pengomposan bahan-bahan sebelumnya dan juga sebagai pengendali terhadap mikroba-mikroba patogen yang terdapat pada pupuk kandang atau pupuk atau bahan-bahan yang lainnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat lubang pengomposan. Ukuran lubang di sini dibuat sesuai kebutuhan saja. Makin banyak bahan yang mau kita komposkan, makin besar juga ukuran lubangnya. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman saja. Ini gunanya untuk mempercepat proses pengomposan yang kita lakukan. Itu saja fungsinya. Berikutnya, bahan yang pertama kita masukkan adalah pupuk kandang. Nah, di sini sebagai dasarannya kita masukkan dulu setengah dari yang kita punya. Kalau tadi pupuk kandangnya saya sebut 4 goni, makanya sebagai dasaran pertama kita masukkan 2 goni dulu. Yang pertama ya, 2 goni dulu, setengah dari yang kita punya. Berikutnya lagi kita masukkan humus bambu. Nah, di sini juga sama, kita masukkan setengah dari yang kita punya dulu. Kalau tadi humus bambunya 1 goni, maka kita masukkan setengah goni dulu. Nanti berikutnya lagi kita susul.
Dan kemudian lagi teman-teman, kita masukkan arangnya, baik itu arang kayu ataupun arang sekam padi. Sama juga kita masukkan setengah dari yang kita punya. Kalau tadi arangnya yang saya sebut itu 1 goni, maka kita masukkan setengah goni dulu. Begitu ya teman-teman ya. Dan kemudian sisa pupuk kandang yang pertama tadi seluruhnya kita masukkan kembali. Jangan lupa ya teman-teman, sisa dari pupuk kandang yang kita bikin sebagai dasaran tadi seluruhnya kita masukkan kembali. Dan kemudian kita rapikan supaya nanti pengomposannya atau penyemprotannya terhadap UB1 bisa meresap sampai ke bawah. Berikutnya lagi sisa humus bambu yang kita punya tadi, yakni yang setengah goni lagi. Kalau berdasarkan dosis saya yang 1 goni, kita masukkan kembali seluruhnya. Jadi semuanya 2 kali masuk ya teman-teman. Ini adalah sisa humus bambu yang sebelumnya sudah kita masukkan. Kemudian lagi sisa dari arang atau arang sekam padi seluruhnya juga kita masukkan. Di sini semua kita masukkan supaya nanti kita rapikan sebelum tindakan yang terakhir. Nah teman-teman, inilah tindakan terakhir kita, yakni penyemprotan atau penyiraman UB1. Nah penyemprotan atau penyiraman UB1 ini diusahakan sebanyak-banyaknya sampai menyerap ke bawah. Jadi ketika fermentasinya akan langsung serentak matangnya kompos tersebut. Jadi tidak usah terlalu hemat, UB1-nya disemprot atau disiram sebanyak-banyaknya. Nah begitulah proses pencampuran kompos taruh-taruh kita teman-teman. Jika teman-teman tidak memiliki waktu untuk melakukan pencampuran seperti di video ini, boleh juga melakukan pencampuran secara manual atau langsung di luar lahan dengan cara mencampurkan semua bahannya ya. Dan terakhir ini kita tutup pakai goni atau pakai tarpal sesuai dengan apa yang teman-teman miliki. Nah untuk pencampuran secara manual di luar lubang nanti akan saya sertakan gambarnya sebagaimana juga pernah kita lakukan karena tidak punya waktu untuk melakukan pencampuran di dalam lubang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, semoga semakin kreatif. Dan saya mohon jika video ini bermanfaat, mohon di subscribe, di like, dan di share. Bagikan video ini kepada semua petani di Indonesia agar semakin kreatif dan menjaga kesinambungan kesuburan tanah kita masing-masing dimanapun pertanian kita berada. Terima kasih.